Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tuftahu biha futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fiddin. Alhamdulillah wa syukru lillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji dan sifat kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dibangunkan dari tidur kita, dan alhamdulillah kita mampu mempergunakan bangun tidur kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah insyaallah, dan mudah-mudahan telah sesuai dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya melaksanakan sholat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tadi kita dibacakan ayat-ayat Allah yang menjadi nasihat penting bagi kita pada pagi hari ini. Pada surah Az-Zariyat ayat 47 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dirinya yang telah membangun langit yang begitu luas dengan tangan atau kekuasaannya. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu, kata Allah, kami bangun dengan kekuasaan kami. Ini dengan bi'aidin, kalau arti atau terjemahan terlaknya aid itu tangan, dengan tangan kami, dengan kekuasaan kami. Wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Makanya subhanallah, kalau orang-orang yang beriman melihat langit, melihat ciptaan Allah di ruang angkasa, maka dia akan
bertasbih kepada Allah, dia akan memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di ayat yang ke-55 di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang zikir itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berzikirlah kepada Allah. Artinya apa yang kita lihat, yang kita ingat Allah. Lihat langit, yang teringat, yang terbayang dalam hati kita Allah. Lihat laut, yang terbayang, yang teringat kekuasaan Allah. Lihat apa saja, lihat ayam, lihat sapi, lihat unta. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang kita saksikan di muka bumi ini itulah tanda atau bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa seperti itu, maka insya Allah itu tandanya kita termasuk orang-orang yang dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu mengembalikan apa yang kita saksikan, apa yang kita rasakan, apa yang kita saksikan dalam kehidupan ini, kemudian yang kita ingat adalah Allah, maka itu artinya Allah telah ridha untuk diingat oleh kita, untuk disebut oleh kita. Maka kita harus biasakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, junuban, ketika berbaring, bahkan di setiap saat, di setiap helaan napas kita, detakan jantung kita, ketika sehat, ketika sakit, ketika apapun kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa juga termasuk zikir. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya. Doa itu, zikir itu adalah inti daripada ibadah. Makanya dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah aku kasih tahu kalian sebaik-baik amalan? Maukah aku kasih tahu, kata Nabi, sebuah amalan yang paling bagus, bi khairi a'malikum. Ya. Kemudian amalan itu wa arfa'uha fi darajatikum, paling mudah mengangkat derajatmu. Kemudian lebih baik daripada berimpak emas dan perak. Kemudian lebih baik daripada engkau bertemu dengan musuh-musuh Allah, kemudian engkau melawan, engkau berperang, berupaya mengalahkannya, musuh-musuh Allah. Jadi amalan ini luar biasa, Pak. Kata Nabi, maukah kalian aku kasih tahu amalan yang paling baik, yang paling cepat mengangkat derajatmu, paling lebih baik daripada berimpak emas dan perak, lebih baik daripada jihad fisabilillah. Nah, maka para sahabat tentunya nggak sabaran mau dikasih tahu. Ya wahai Rasul, kami ingin dikasih tahu amalan yang begitu hebat itu, amalan yang paling baik, amalan yang paling cepat mengangkat derajat kita, amalan yang lebih baik daripada berinfak emas dan perak,
amalan yang lebih baik daripada jihad di jalan Allah? Maka Nabi menjawab, zikrullah. Pendek jawabannya, banyak manfaatnya tadi. Amalan yang paling baik, amalan yang paling cepat mengangkat derajat kita, bahkan amalan yang azkaha inda malikikum, amalan yang paling cepat membersihkan, amalan yang paling bersih, ya. Kemudian amalan yang lebih baik daripada bersedekah ataupun berinfak emas dan perak, dan amalan yang lebih baik daripada jihad di jalan Allah, yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa diartikan mengucap, menyebut, bisa diartikan mengingat. Mengingat apa yang kita lihat di langit, di bumi, dalam diri kita, yang kita ingat adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ghasyiyah itu mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat unta? Kaifa khuliqat, bagaimana Allah menciptakannya. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan tidaklah kalian melihat langit bagaimana Allah meninggikannya tanpa tiang. Kalau kita membuat bangunan tinggi seperti ini butuh tiang, bahkan banyak tiangnya. Nah, Allah itu meninggikan langit itu tanpa tiang. Nah, itu membuat kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat ciptaan Allah yang terhampar di muka bumi ini, ya, langit yang begitu tinggi. Nah, di ayat ini Allah menceritakan dirinya yang menciptakan itu. Was-samaa'a banainaha biaidi wa inna lamusi'un. Kata Allah, Bapak Ibu, menceritakan dirinya yang menciptakan langit itu. Dan langit itu kami bangun, kata Allah, dengan kekuasaan kami, dengan tangan kami, kata Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Luas langit, Bapak Ibu. Ini batas penglihatan kita yang bisa kita lihat, ya. Di surah Al-Mulk, di banyak surah, ya, Allah mengatakan tibaqah, langit ini bertingkat-tingkat. Bumi juga, makanya kita kenal 7 pitala langit dan 7 pitala bumi. 7 rampeh langit, 7 rampeh bumi. Jadi bagaimana caranya supaya apa yang kita lihat itu dapat mengingatkan kita akan kekuasaan Allah? Itu yang harus kita perjuangkan. Baik ketika berdiri, duduk, berbaring, yang kita ingat adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Firman Allah selanjutnya di ayat 48, dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami, kata Allah. Yang paling baiknya orang yang menghamparkan itu adalah kami. Nah, kita harus mengakui sebaik-baik orang yang menghampar, sebaik-baik yang menghamparkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat, di situ Allah taruh langit, gunungnya,
di situ Allah taruh lautnya, di situ Allah taruh hutannya, di situ Allah taruh tempat yang lapang untuk menjadi penghunian ataupun jadi BTN, jadi perumahan. Ya, jadi Allah sudah letakkan itu. Arsitek paling ulung gitu ya. Amun manusia ya pihak laut niki pira semen yang butuh. Ya, jadi Allah itu pani'mal mahidun. Allah lah sebaik-baik penghampar. Yang membangun, sebaik-baik arsitek itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat sunnah niki terlalu sisir pantai niki ampun sak mikir ya Allah, ampun sak puji Allah taala niki. Atau jok hutan niki ampun sak puji Allah taala. Cabut rumput sepaling kodek niki. Kita lihat pohon yang paling besar yang tidak bisa kita kapong niki si belik ini. Nah, kemudian ini leman rebu rumput si paling kode ini sampai pohon si paling belik ini saya miaknya Allah sampai itu mampu katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia kau ciptakan. Dari rumput ilalang yang paling kecil sampai pohon yang paling besar ini enggak ada yang sia-sia. Semuanya punya fungsi, semuanya punya manfaat. Ya kenan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau kita sudah mampu mengatakan itu, itulah tandanya kita dekat dengan Allah Bapak Ibu. Kita lihat diri kita lihat orang lain, kita lihat rumah kita lihat gubuk kita lihat negara kita lihat ya bumi ini. Sampai kita mengakui bahwa kita ini kecil Bapak Ibu. Makin datang pesawat nek tengat balin teneki. Onek tengat karang kalau tayak mal tengat. Jadi apalagi kita ini balin itu si belik niku tidak kelihatan. Mana kita? Nah, supaya kita mengakui kita ini kecil Bapak Ibu. Ini yang balik bertingkat mulah paling belik semparan diri ya sombong. Padahal kalau dia naik ke atas lagi kecil ya kodek baling itu ternyata apalagi diri itu. Jadi mengaku kecil di hadapan Allah itu mulia Bapak Ibu. Tapi kalau kita sombong sangat gampang bagi Allah untuk menjatuhkan kita ya. Maka rasa tawadhu, rasa rendah hati ya, merendahkan diri di hadapan Allah itu disimbolkan dengan bersujud. Sujud niki posisi kita yang paling hina. Bayangkan wajah kita, kepala kita posisinya lebih rendah daripada pantat kita, sejajar dengan ujung jari jemari kita. Nah, kalau kita renungkan makna sujud ini Pak Ibu, sesungguhnya tidak tersemol ya sombong nih, sombong apapun, sombong harta, sombong fisik, sombong apapun merek sombong itu tidak layak untuk disandang oleh manusia nih, ya. Nah, jadi Allah menceritakan kita tentang makhluk ciptaannya yang tinggi, ya, berupa langit, dan Allah menceritakan kita tentang hamparan bumi ini supaya kita berpikir Bapak Ibu, berpikir apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan itu ya, agar menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Namun itu kan si luwek ini ditebus terungu. Kalau Allah Ta'ala ngombe ke luwek itu wah tahu nas Allah Ta'ala pira jumlah bilangan pasir, pira luwek manusia, pira luwek manuk, pira luwek bebek, pira keluwek. Itu jadi tebal ya. Nah. Apa? Bulu itu tidak tahu setitung loh. Pira luwek rambak dah. Udah tidak tahu setitung. Nggih. Masya Allah. Makanya
bertasbih kepada Allah, ya. Wasabbih bil ashyi wal ibkar. Bertasbih kepada Allah, sucikan, agungkan Allah Subhanahu wa taala bil ashyi wal ibkar, di waktu petang dan pagi dan petang. Yang benar zikir al-maksurat pagi, maksurat sore, ya. Nah, dua waktu niki disebut langsung oleh Allah di Al-Qur'an. Dan waktu-waktu yang lain, wadduha, ya, wal laili, kata Allah, demi waktu duha, demi waktu malam, ya. Jadi setiap saat ibadah yang tidak boleh kita lupakan itulah berzikir kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, kata Allah. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, ya, berjodoh, berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Jadi Allah ciptakan semuanya ini berpasangan. Bawah pasangannya atas, kiri pasangannya kanan, laki pasangannya perempuan. Jangan kemudian dirubah-rubah. Adalah muncul lesbi, ya, homo, ya. Nah, ini merubah-rubah. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, semuanya kata Allah kami ciptakan berpasang-pasangan. Bahkan di surah Yasin itu Bapak Ibu, ini sekarang baca Yasin udah bau bait pelajaran. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah. Jadi Allah menggunakan tasbih mengawali ayat itu, Pak. Jadi Allah memuji dirinya, bertasbih kepada dirinya, ya. Jadi itu yang disebut dengan puji qadim pada qadim. Allah memuji dirinya, Allah bertasbih. Subhanalladzi, maha suci Allah, khalaqal azwaja, yang telah menciptakan segala sesuatu itu, azwaja, berpasang-pasangan, kullaha, kata Allah, semuanya, enggak ada yang tidak, dengan kullaha. Telinga kiri kanan, hidung kiri kanan, loang mata. Jadi Allah itu khususnya tentang manusia, Bapak Ibu, Allah itu bersumpah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, tadi imam kita membacakan itu. Jadi setiap kita membaca ayat, Bapak Ibu, ketika sholat itu upayakan yang kita tahu maksudnya, supaya kita apa? Tazakkarun, supaya kita berpikir, Bapak Ibu, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kadang-kadang ketuan apa jadi ayat imam tuh bro? Tidak tahu. Padahal, ya, jarang kita, Bapak Ibu, ya. Makanya ditadaburi, direnungkan ayat yang dibaca oleh imam itu, kita terjemahkan dalam hati kita, Bapak Ibu, ya. Wah, imam ini membacakan kita ayat tentang ini, nasihat tentang ini. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan insan, manusia itu, fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan.
Coba kita lihat Bapak satu persatu, hidung kita tidak sama dengan hidungnya sapi. Telinga kita tidak sama dengan telinganya sapi. Mata kita tidak sama dengan matanya sapi. Alis kita, pipi kita, dan semua bagian tubuh kita ini Allah ciptakan paling cantik, paling gagah. Itu Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan manusia ini. Tapi kita kadang-kadang tak tahu diuntungkan gitu, kalau bahasa ya. Mestinya kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita diciptakan sebagai manusia. Dan cara kita bersyukur adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian kata Allah Bapak Ibu memberikan kita nasihat, memberikan kita instruksi, bahasa instruksi, menginstruksikan kita, memerintahkan kita, fafirru ilallah, maka bersegeralah kembali kepada Allah, taat pada Allah. Ya, fafirru ilallah. Fafirru itu kalau kita terjemahkan secara bebas, lari, berlarilah. Kalau kita enggak ya, hayya 'alas shalah, ini teman leka. Ini kata Allah, fafirru ilallah, lari. Nah, Masya Allah, astagfirullah Bapak Ibu ya. Rubin raos niki tetulan penyakit ABOT niki sayang tetua yang abot ya. Males ya. Males. Kesuruh lincah malah kita ngalet gitu. Ini kata Allah, fafirru, lari, cepat, segera kembali kepada Allah, taat kepada Allah maksudnya. Ya. Taat. Apapun yang diperintahkan itu mari segera. Jangan ngaret ya. Jangan ngaret. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Maka istighfar, dek teman bau. Ya dek teman bau sih itu laksana luan perintah niki. Ya. Fafirru ilallah, berlarilah, bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ati'ullah, taati perintah-perintah Allah. Perintah Allah tentang sholat, perintah Allah tentang puasa, perintah Allah tentang amal-amal yang lain, Bapak Ibu, ya. Fafirru ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, segeralah kalian kembali kepada Allah, taati Allah. Berlarilah min iqabillah, dari murkanya Allah. Berlari. Kalau ada musibah ya lari. Larinya kemana? Kepada Allah. Lari kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Jangan kemudian ketika ada musibah dukun bertindak. Kepada Allah Pak Ibu mintanya. Ya, ini yang ujian di tenang, yang ujian apa berupa musibah-musibah, lupaan Allah Ta'ala ya. Kepada Allah Pak Ibu, bukan kepada yang lainnya ya. Nah dulu Nabi Musa Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wah uji Allah Ta'ala si sakit gigi ya, si sakit gigi. Ya Allah sakit gigi ini ya Allah ya. Tunjukkan saya gimana obatnya ya. Maka kata Allah, itu rumput yang di depan rumahmu itu kunyah, kata Allah.
kunyah-kunyah hilang. Hilang. Nah, tahun berikutnya lagi sakit gigi Nabi Musa ini. Dia ndak bilang, ya Allah gigi saya sakit lagi, apa obatnya? Dia langsung ke rumput itu. Dia langsung ingat dulu ini obatnya. Ingat langsung yang dia ingat adalah rumput. Begitu dia coba kunyah, saya sakit. Ya Allah, makan sakit. Ngadu kepada Allah, ya Allah kenapa? Kan ini obatnya dulu. Kenapa ndak bisa sekarang ini? Nah, karena kamu langsung ke rumput, tidak ke saya dulu, kata Allah. Ke saya dong dulu. Ini kita kadang-kadang Bapak Ibu ya. Lamun dah tahu langsung kita ke sana. Jadi Allah itu Bapak Ibu bisa menciptakan obat itu beragam-ragam dari ciptaannya. Tidak hanya itu. Kadang-kadang orang cocok pakai ini, cocok pakai ini. Nah, mintalah kepada Allah mana obat yang cocok. Ya kamu kata Allah pada Musa langsung ke rumputnya, enggak ke saya dulu. Nah, fafirru ilallah, mari kembali kepada Allah Bapak Ibu. Tetap makanya Allah itu maha penyemburu, cemburu Allah Bapak Ibu kalau kita nomor duakan. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jangan sudah ketemu solusinya lupa Allah yang berikan solusi. Seperti tadi Nabi Musa itu ya. Kenapa enggak bisa ya Allah pada rumputnya sama dan kita kunyah dengan cara yang sama, kok enggak bisa sembuh gigi ini? Apa kata Allah? Ya kamu langsung ke rumput, langsung ke saya dulu kata. Yang punya dulu ya. Nah niki. Jadi ayat niki mari fafirru ilallah, kembali kepada Allah, taati Allah. Ya, kalau kita taat kepada Allah Pak Ibu, insyaallah apa ya kemeli itu ya teladeni ya tebeng si Allah Subhanahu wa taala. Ya, papirru, berlarilah kepada Allah, minta kepada Allah. Termasuklah sekarang Pak Ibu diuji kita dengan corona. Puji Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Diuji kita dengan kesulitan rezeki, kesulitan urusan-urusan kita, cobalah fokuskan doa kepada Allah, insya Allah urusan itu akan dipermudah. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu 2 kali Allah ulang ini. Ada yang menggunakan fa, ada yang tidak menggunakan fa, tapi sama-sama inna. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu adalah kemudahan. Lagi diulang, sesungguhnya bersama kesulitan itu adalah kemudahan. Di mana ada kesulitan pasti setelahnya ada kemudahan. Ya, yakin saja. Ya sempat doang, tetap ya mengkerut Allah Ta'ala mikir. Nah, tapi Allah sudah siapkan solusinya. Nggih, ini insyaallah. Jangan sugul. Ya tebiang terjuluk sak mengkerut ngumpi angka nih ngumpi tebiang terjuluk insyaallah yakin apa ini yakin saja no? Ya Pinang itu ajar manusiawi tapi insyaallah yakin ya yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra. Kadang-kadang itu binang ya yo nih bulan wah berakhir waktunya nih. Ya dia pasti sudah tahu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ya doakan Bapak Ibu ya becak sugul dana niki becak langsung lanjutan niki pembangunan niki ya. Doakan insyaallah doa Bapak Ibu terutama yang sudah lansia yang sudah tua ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa anak kecil ya, doa orang tua, Bapak Ibu. Doanya orang-orang soleh itu cepat ditanggapi atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di antara kita ini ada yang soleh, ada yang khusyuk berdoa, maka doa kita terangkat, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya.
Fafirru ilallah, kembalilah, taatilah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cara bagaimana? Bil imani bihi. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Wa bi rasulih, percaya kepada Rasulullah. Percaya kepada janji Allah, percaya kepada janji Rasulullah. Semua janji-janji Allah dan Rasulnya pasti. Kita kanggo ragu Pak Ibu. Ya. Salah satu janji Allah adalah memberikan surga kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir, di surah Al-Buruj. Kemudian di surah Al-Bayyinah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Janji Allah juga, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Janji Allah juga, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Janji-janji Allah itu benar. Begitu juga janji Rasulnya, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatimi kahataini, kata Nabi menunjuk dua jarinya. Jangan bilang saya kampanye, bukan ya. Rasulullah mengatakan begini ya. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah, ya. Aku di surga nanti bersama orang-orang yang menyantuni yatim, du'afa, pesekolah anak yatim, pesekolah du'afa. Maka Rasulullah memberikan jaminan. Ana, kata Nabi, aku wa kafilul yatim, dan orang-orang yang membiayai hidup anak yatim, pesekolah, pengaji anak yatim niki, du'afa niki yang tak mampu, dengan biaya kita biayai sampai dia perguruan tinggi. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahata ini, seperti ini besok aku dengan orang yang menanggung anak yatim, du'afa nih. Kak Sila, ladang amal di sekeliling kita banyak sekali Pak Ibu, banyak sekali. Termasuk janji Rasul adalah innas shadaqata la tafi harral kubur. Sesungguhnya sedekahmu itu akan menyejukkan panasnya kubur. Rasulullah itu tidak pernah bohong Bapak Ibu. Lakukan saja. Besok saksikan dia di kubur itu, ya. Kalau tidak percaya, kalau dia tidak benar, kembali ke dunia ini, bohong ya, lekak. Nah, itu tuh Bapak Ibu. Wa anna na'imahu haqq, bahwa nikmat kubur itu benar. Wa anna azabahu haqq, azab kubur juga benar. Ya, kena talqin niki nggih. Jadi mendengar talqin niki perhatian Bapak. Lagune ngobrol sambil ngerokok, sambil ngobrol di kubur. Mungkin entamu nasihat niki. Ya, jadi talqin itu nasihat untuk kita yang masih hidup juga Bapak. Ya. Nah, jadi fafirru ilallah, mari kita kembali taati Allah Subhanahu wa taala. Barang kasih Rubin iki taati Allah, ikuti Nabi Muhammad, makanan yang masuk ke perut kita halal, anak jarinte, pesekolah, pengaji. Kemudian jangan pelihara diri di perbuatan dosa. Kalau sudah terlanjur berbuat dosa, banyak-banyak istighfar. Karena manusia itu mahalul khata'. Manusia niki tak balin salah, balin lupa. Maka kita diberikan solusinya menghadapi salah, menghadapi lupa niki dengan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dan banyak fungsi istighfar Bapak Ibu, termasuk menyembuhkan penyakit. Salawat juga Bapak Ibu banyak fungsinya, ya, termasuk menyembuhkan penyakit. Banyak-banyak salawat. Mau salawat al-Mustafa boleh, salawat nariyah boleh, salawat munjiat boleh,
Sholawat Ibrahimiyah boleh. Yang penting sholawatnya dialamatkan kepada Nabi. Jangan dirubah sholawatnya. Sallallahu ala Muhammad itu baru benar. Tapi kalau sallallahu ala yang lain enggak boleh. Ya. Ya, dan cocok endah ya. Soalnya jarak Bapak Ibu, arak dengan ngerubah-rubah sholawatnya. Na'udzubillahi min zalik. Ya, sholawat itu kepada Nabi. Assalatu wassalam alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalam alaika ya Habiballah. Assalatu wassalam alaika ya Khalilallah. Nah, jemaah itu baca lek julun makam Rasulullah nggih. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ternasipang umroh, ternasipang haji berkali-kali ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu suasana niki cepat normal sehingga kita bisa menuju Mekkah Al-Mukarramah dengan penuh keamanan dan keselamatan. Wal Madinatil Munawwarah, berziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nah, jadi mentaati Allah dengan cara beriman, mengharapkan rahmat Allah dan mengikuti perintah-perintahnya sesuai dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza izbahu amrin fazi'a ila sholati wa hadza firaru ila Allah. Ya. Kalau sedang mendapatkan masalah, ujian, segera sholat. Ya kenan wasta'inu bis sabri was shalah. Lamun arak masalah, arak membuat kita sedih, ada yang membuat kita tidak enak, membuat kita sembraut pikiran kita, sholat, Pak Ibu. Sholat hajat, sholat apa? Oh, lebih-lebih sholat fardu. Jangan hanya sunnah saja kita kejar ya. Kemudian yang fardunya kita abaikan. Fardu dulu, bereskan fardu kita yang 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi segera sholat. Insya Allah nanti begitu kita sudah sholat, kita temukan solusinya. Allah berikan kita tenang dalam hati kita. Tidak jatuh tagih dengan tetap ya minta kepada Allah, ya Allah ya. Minta kepada Allah. Napi doana apa Ibu ampun sak becat lunas utang teh. Nah, ya kita berdoa sering gitu. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal wa a'udzu bika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang, dikejar-kejar ya. Nah, kemudian wa qahrir rijal ya. Maksudnya itu tetagih-tagih terus niki ya Allah catang saurang tuh. Nah, lagu dende sekedar doa doang begawe ya nendah ya. Jadi terjemahkanlah doa itu dengan bekerja. Jadi timak ada berdoa sampai tutup tasbih dan niki 100 kali. Niki tasbih niki sampai melingkar pira kali doa lagu ndik begawean dan ini. Jadi doa itu harus diterjemahkan dalam bentuk bekerja ataupun berikhtiar. Ya, ya kena amin niki amin. Terimalah ya Allah. Action ya, action amin niki action.
supaya diterima oleh Allah, maka lakukan apa yang mendukung cepatnya tercapai cita-cita kita itu. Jadi lamun teu amin kemudian tinduk hendak begawean ya saya sendiri datang lagi ya. Nah, insyaallah Bapak Ibu. Nah, jadi yakin dengan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya niki lae suku sahabat Nabi terdait si Nabi di masjid ya. Tumben lalu di man-man waktu wah masjid tokol-tokol. Itikaf tidak itikaf henteu Rasulullah itu menghindari tukang tagih. Itu nyebut. Kan Nabi katakan mau saya ajarkan doa supaya cepat selesai urusanmu. Oh mau ya Rasulullah. Maka doa tadi itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Amalang doa niki begawean endah lagu ya. Amalang sambil begawean sambil doa. Nah, iki baru mantap. Ndek doa dong sampai nangis lagu ndek begawean ndek datang ya. Nah, innallaha la tumtiru zahaban wala fiddatan. Allah tidak akan menghujankan emas dan perak. Walau menara hujan emas dan perak itu bani loh. Rok balen tuh ya. Jadi artinya kita cari dia. Kalau mau emas ya pergi ke sekotong kan. Kalau mau emas pergi ke toko emas ya. Lamun di tokol-tokol dan ini datang. Nah, jadi doa dan ikhtiar itu harus sejalan Bapak Ibu. Nggih, doa dan ikhtiar. Nah, jadi papiru ilallah. Kembalilah kita kepada Allah, taatilah Allah di segala lini kehidupan kita. Ya. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku, kata Nabi, kata utusan-utusan Allah, rasul-rasul Allah, seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Jadi Nabi Muhammad, para pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya, para ulama kita Bapak Ibu memberikan nasihat dari Allah. Nasihat yang disampaikan oleh para ulama, alim ulama kita itu adalah bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis-hadis Nabi. Ya, makanya seperti yang saya sampaikan kemarin di khutbah itu, bahwa pendidikan yang harus kita berikan kepada anak cucu kita ini pendidikan yang mengarah kepada mencintai Nabi dan keluarganya, keluarga Nabi. Kalau pendidikan itu semakin menjauhkan anak kita dari Nabi, tidak kenal Nabi, walaupun gelarnya 1 meter, gelarnya banyak, namanya kunti, namanya gelarnya kebelun, tapi membuat dia semakin jauh dengan Allah, dengan Rasul, tidak ada artinya. Jadi pendidikan yang kita berikan kepada anak cucu kita ini pendidikan yang dapat mendekatkan ia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mencintai Allah dan Rasulnya dan juga keluarga Nabi. Kita bela Nabi kita bela keluarga Nabi kita, ya, dengan bersolawat ketika keluarga Nabi atau Nabi dicemooh, dihina, maka kita bertindak, jangan diam saja. Nah, setidaknya besok di hadapan Allah, apa yang kamu lakukan ketika nabimu dihina orang? Oh, Rasulullah, saya sudah lakukan boikot, saya sudah lakukan itu hanya demi nabimu. Arak tante tahu ngeraos sama julun Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bilang, wah, enggak saya rungu. Nah ini salah kita. Maka mari seperti ketika terjadi pembakaran Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Kedit niki lalu bait ai kedit dengan paruhnya yang kecil. Paruhnya di ujung mulutnya dia bawa dan sempuru ai niki tekelele isi ngasak lain niki. Tekelele niki. Ngombe nyetan mati api sebelek ini wae kedit. Ai isi jauh mek sekedit. Apa kata kedit niki Bapak Ibu? Setidaknya saya bisa ngomong di hadapan Allah nanti. Saya sudah lakukan ya Allah, tapi tidak bisa karena sedikit. Daripada kamu hanya tertawa aja. Nah ini Pak Ibu. Jadi
lakukan, walaupun tidak mungkin sudah secara akal kita. Allah itu ya, iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ikhtiar kita tidak bisa kita andalkan Bapak Ibu, tidak bisa kita andalkan ikhtiar kita. Yang kita andalkan adalah ridhonya Allah. Yang sedikit yang kita lakukan itu tapi ikhlas, maka itu akan membuahkan hasil yang besar. Kan monita dia wah dia sia-sia, dia ndak kena nah ai seember. Ai seember. Ini burung ini kedi dia nak seember ya. Tetapi dia lakukan. Setidaknya di hadapan Allah dia bisa beralasan, dia bisa menyampaikan ikhtiarnya ya. Jadi ikhtiar kita sekecil apapun, insya Allah kalau kita lakukan dengan ikhlas, bantuan yang kecil itu akan membuahkan hasil yang besar. Begitu juga Bapak Ibu, walaupun hanya 100.000 masuk sumbangan Bapak Ibu di pembangunan ini, yakin itu akan dibalas nanti berjut-jut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ke jemaah arak dengan bengak jemaah si amalna lek surga niki yo padahal layak ada sesak semen si nyumbang maka bagus surga gitu ya. Nah, angka arah suku sahabat niki ketika menjelang ajal Pak Ibu, dia katakan, mengapa tidak yang banyak, mengapa tidak yang baru, mengapa tidak lebih jauh. Nah niki, nah suku sahabat Rasulullah sembahyang subuh, kemudian tidak melihat sahabat itu. Nah itu kebiasaan Rasulullah, kalau dia tidak lihat hadir jamaahnya, tidak lihat hadir sahabatnya, dia tanyain, mana ini? Mana Pak Marhan? Gitu kalau bisa, mana? Gitu ya. Jadi Rasulullah tanya itu dengan orang yang sering bersama dia setiap subuh itu. Dapatlah informasi bahwa sahabat ini sakit, ya, meninggal dunia, meninggal dunia. Maka Rasulullah kemudian pergi. Jarak antara Masjid Nabawi dengan rumahnya itu perjalanan 2 jam jalan kaki. Dan dia setiap hari jalan kaki ke masjid itu 2 jam. Masya Allah. Dan ketika sampai sana ditanya istrinya, apa pesan-pesan yang disampaikan oleh almarhum sebelum dia meninggal. Tidak ada, cuma ada 3 kata-kata yang saya tidak paham apa maksudnya itu. Mengapa tidak banyak, mengapa tidak yang baru, mengapa tidak lebih jauh. Apa maksudnya itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, oh suamimu ini orang baik. Dulu ketika dia pergi ke suatu tempat, kemudian dia bawa bekal dan diminta bekalnya itu oleh pengemis, oleh peminta-minta, ya dia kasih itu tanpa dia memikirkan dirinya. Memikirkan itu dulu, tapi dia kasih dengan ikhlas. Kemudian ketika dia dalam perjalanan, kemudian musim dingin, dia kasih jaket itu kepada orang butuhkan. Jaket yang dia kasih itu jaket yang lebih jelek sudah itu. Itu dia katakan, mengapa tidak yang baru? Tadi itu mengapa tidak lebih banyak lagi? Ya. Kemudian mengapa tidak lebih jauh lagi? Nah, karena dia setiap hari itu ke masjid itu 2 jam perjalanan kaki. Dia katakan, mengapa tidak lebih jauh lagi? Saking betul besar dia lihat pahalanya Bapak Ibu. Dia ngasih yang sedikit dikasih besar oleh Allah. Dia ngasih yang lusuh, yang pakaian bekas, tapi dia dikasih oleh Allah lebih banyak dari itu, lebih bagus dari itu. Dia berjalan hanya 2 jam menuju masjid, dia dikasih pahala yang begitu besar oleh Allah. Makanya dia bilang, mengapa tidak lebih jauh lagi? Lalu kita jauhan balen teh ngerumun teh jauh lalu balen teh sekat datang masjid. Ini Pak Ibu, langkah pelungguh itu semakin jauh semakin besar pahalanya. Dan tidak menjadi jaminan Bapak Ibu, timanya rapat balen teh lagu ndek mau hidayah man Allah taala ndek dapat. Ndek tes. Dah? ABOT tadi. Ya, ABOT ya, penyakit ABOT. Nah itu Bapak Ibu yang dia bicarakan saat sekaratnya, mengapa tidak lebih banyak lagi sedekah dulu? Yang sedikit aja begini besar pahalanya. Mengapa tidak yang baru? Yang saya kasih jaket yang lusuh, tapi pahalanya begitu besar.
Mengapa tidak lebih jauh lagi? Kalau dia lebih jauh dari 2 jam perjalanan itu mungkin lebih banyak lagi saya dapat. Nah itu. Ketika sekaratnya ngomong itu dilihat. Karena ketika pulunggu sename nanti sekarat piran-piran. Lagu dendek juluk kan? Dendek juluk ya. Nah, itu akan diperlihatkan Bapak Ibu. La yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Tidak akan keluar nyawanya orang beriman itu kecuali ia sudah lihat surganya dulu. Nah, yang pun senyum mayit dengan beriman ini, namun bagus pegawaian tele dunia ke senyum mayit senyum karena dia melihat. Nabi katakan begitu, dan Nabi itu benar. La yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Tidak akan keluar tercabut nyawanya orang beriman itu kecuali ia sudah melihat kamar-kamar indah di surga. Ini togar. Karena sebelum dicabut nyawa itu kan malaikat datang mau cabut dari mulut, jangan kata mulut ini sering berzikir, sakit malaikat. Mau dari kepala, jangan. Mau dari tangan, jangan. Semua nolak. Jangan malaikat, jangan dari sini. Semua nolak. Jangan dari kaki. Kaki ini dulu cepat menuju Allah. Kembalilah malaikat ke Allah. Ya Allah, walahan sudah tidak bisa saya cabut nyawanya orang ini. Semuanya nolak. Kaki nolak, tangan nolak, mulut nolak, dari kepala nolak. Nah kalau gitu bawakan gambar surganya yang akan dia diami nanti, yang akan dia tempati. Angka jangan kemus bahasa tengah kemus ya. Nah, ingat surga nyawa sudah melayang, dia sedang senyum. Nah sebaliknya kalau orang kafir, orang tidak percaya, la yakhruju ruhul kafirin hatta yara makanahu finnar. Tidak akan keluar nyawanya orang-orang kafir kecuali ia sudah melihat tempat mengerikan di neraka. Makanya ada yang macam ya, ada yang nganga, ada yang itu. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nggih Bapak Ibu, mudah-mudahan yang pelunggu sami niki pican insyaallah taala iman Islam niki yang sempurna ya hingga akhir ajal kita, sehingga kita keluar dari dunia ini dengan membawa iman yang sempurna, membawa amal yang banyak. Insyaallah sekecil apapun amal kita, Allah yang membalasnya sempurna kelak di yaumul qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya di hari kiamat saja akan disempurnakan balasan-balasan kita yang sudah beramal di dunia ini. 1 butir nasi, 1 suap nasi, 1 piring nasi yang kita sumbangkan, yang kita sedekahkan akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih banyak yang tidak bisa kita hitung. Ya, kelak yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Demikian, dan tentunya kita yakin, kita sadar bahwa hanya Allah Subhanahu wa